Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi ya, buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun kalian berada, saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, rezekinya mengalir deras tanpa batas. Hidup mulut dimuliakan oleh Allah. Yang lagi banyak hutang, insya Allah Allah lunaskan hutangnya. Yang lagi banyak hajat, kepingin A, B, C, D sampai Z, insya Allah saya doain semoga diwujudkan sama Allah. Yang penting yakin, selalu saya ingatkan yakin, terus berdoa, terus sabar, terus baik sangka, karena Allah itu maha mengabulkan. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itu adalah salah satu cara untuk kita menjadi orang berlimpah. Nah baik teman-teman semuanya, sebelum materi, buat sahabat Mahkota Hati semuanya, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Tuliskan apapun yang menjadi hajat Anda, keinginan Anda, tuliskan di kolom komentar. Dan insya Allah ketika doa-doa Anda itu diaminkan oleh yang nonton video ini, insya Allah itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman semuanya, hari ini lagi-lagi saya ingin menjawab pertanyaan yang WA ke saya ya. Ini pertanyaannya sudah putus asa pol, sudah stres tingkat tinggi, sudah masuk kategori apa ya? Iya, di atasnya stres itu apa sih? Di atasnya putus asa apa sih? Pokoknya udah begitulah, udah oleng pol gitu kalau bahasa saya. Pertanyaan itu begini, Pak, saya sudah nggak bisa bayar utang lagi, saya sudah nggak mampu lagi bayar utang lagi, saya nggak ngerti harus berbuat apa lagi, apa yang harus saya lakukan? Apakah hutang saya ini bisa lunas sementara saya nggak kerja? Kalaupun saya kerja, dapat kerja itu ya, kalau di sini bahasanya itu ya semeraut, kerja ya, kadang ada kadang enggak. Sementara hutang saya banyak, saya tiap hari ditagih, mau rentenir, mau yang mingguan, gitulah pokoknya yang nagih. Belum lagi di bank, belum lagi pinjol. Saya sudah stres pol ini Pak, tolong kasih pencerahan. Ya intinya dari pertanyaan itu kan pastinya sudah sudah stres, sudah putus asa lah. Nah, intinya pertanyaan itu paham ya, mudah-mudahan paham ya. Pertanyaan itu artinya dia sudah nggak mampu lagi bayar hutang. Apa yang harus dilakukan? Solusinya seperti apa? Dan bagaimana caranya? Apakah masalah itu bisa selesai? Saya jawab begini teman-teman semuanya. Sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun masalah yang kita hadapin, ingat rumusnya. Allah itu jauh lebih besar dari masalah kita. Nah, kalau Anda saat ini sedang mengalami seperti pertanyaan yang saya sampaikan tadi, sudah nggak mampu lagi bayar utang, sudah nggak sanggup lagi, sudah nggak ngerti lagi harus berbuat apa. Kalau Anda sudah mengalami di posisi seperti itu, saya katakan berulang kali balik ke Allah. Yang membuat kita berat, yang membuat merasa diri kita nggak mampu, yang membuat kita seolah itu nggak sanggup lagi menghadapinya, karena kita menghadapinya itu sendirian, kita menghadapinya itu sok mengandalkan pikiran kita, kemampuan kita. Ya ente stres sendirilah. Kalau sudah seperti itu, balik ke Allah, andalkan kekuatan Allah, libatkan Allah. Itu kuncinya teman-teman semuanya. Ya Pak, tapi saya sudah ngamalin semuanya, saya sudah tahajud, sudah sholawat, sudah sedekah, sudah semuanya seperti video YouTube yang Bapak sampaikan tentang istighfar, sholat duha, semuanya sudah saya kerjakan, tapi belum ada pertolongan Allah, belum ada keajaiban Allah. Saya katakan, saya jawab, itulah kalau Anda tujuannya itu beribadah itu berharapnya keajaiban, solusi, petunjuk. Anda beribadah itu bukan serta-merta niatnya itu total mendekatkan diri pada Allah, tapi niat Anda itu beribadah itu hanya mengharapkan keajaiban. Setiap melihat video YouTube tentang sholawat munjiat, diamalkan 1000 kali dapat seperti ini, kerjakan sholawat Jibril dapat seperti ini. Ya memang itu benar, faktanya benar, kenyataan, dan itu memang benar-benar ajaib. Tapi kalau Anda fokusnya ke sana, ya ente stres sendiri. Ya tapi kan Pak, menonton video yang testimoni itu kan bagus, tujuannya untuk menyemangati. Ya benar, untuk menyemangati. Justru dengan kita sering nonton itu bisa menjadi motivasi diri kita supaya kita lebih banyak lagi, lebih terus lagi istiqomah sholawat, apakah sholawat Jibril, apakah sholawat munjiat. Cuma masalahnya fokus ente jangan pada keajaiban. Tuh makanya nih buat teman-teman yang ikut kelas online di Mahkota Hati itu saya larang tuh sekarang, kalau ada
ngirim testimoni ke saya aja, lebih bagus ke saya aja, jangan di grup itu ya, yang ikut-ikut personal. Saya larang itu. Saya larang itu maksudnya begini, bukan saya bukan saya menyalahkan mereka yang mengirim testimoni itu gak berguna. Saya paham tujuannya, tujuannya ya insya Allah itu kebaikan yang memotivasi teman-teman supaya semangat lagi bersolawat. Tapi secara pengalaman, saya mohon maaf kurang setuju yang begitu. Akhirnya dia beribadah kepada Allah itu berharapnya pada keajaiban, berharapnya itu pada pertolongan Allah. Memang benar, saya katakan memang benar. Kita beribadah, berdoa, ngamalin sholawat, ngamalin istighfar supaya pertolongan Allah datang, supaya keajaiban itu dikasih sama Allah. Tapi pikiran ente jangan ke situ terus. Tugas kita itu bukan memikirkan keajaiban, bukan memikirkan pertolongan Allah, bukan memikirkan solusinya seperti apa. Apalagi kalau kita menggunakan ikhtiar langit. Bukan begitu mekanismenya, bos. Tugas kita itu hanya meyakini. Jadi saya katakan wajar kalau Anda sudah mengamalkan istighfar, sholawat, Allah itu belum kasih, Allah itu belum lunasin hutang, Allah itu belum kasih keajaiban. Wajar, kenapa? Bisa jadi kalau Anda kalau Allah tuh cepat mengabulkan doa, cepat melunasin hutang Anda, kemudian cepat memberikan keajaiban, bisa jadi ente nggak sholawat lagi, ente nggak istighfar lagi, ente nggak tahajud lagi, dan ente nggak mau ibadah-ibadah yang lain. Bisa jadi itu masih ditahan sama Allah. Bukan berarti Allah nggak ngabulin, bukan berarti Allah nggak nolong, tapi entar dulu, ente nikmatin aja dulu ibadah. Makanya ya teman-teman semuanya, saya katakan ketika Anda melakukan ibadah riyadhah lah, saya katakan simpelnya riyadhah, berniatlah untuk benar-benar taubat ke Allah, berniatlah benar-benar untuk mengamalkan itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Kuncinya itu sebenarnya ikhlas dalam mengamalkan. Kadang-kadang ya seseorang itu mengamalkan riyadhah, simpelnya itu riyadhah lah, apakah sholawat atau istighfar, dia belum memahami sepenuhnya makna dari riyadhah itu. Nah, ketika kita sudah memahami makna riyadhah itu akan muncul rasa ikhlas. Ikhlas itulah nanti yang akan mendatangkan keajaiban-keajaiban yang kita itu nggak tahu keajaiban itu dari mana. Nah, jadi kalau Anda sudah mentok, Anda sudah nggak ngerti harus berbuat apa, ya ente libatin Allah. Itu signal dari Allah, kode dari Allah bahwa ente itu disuruh balik ke Allah, ente itu suruh tobat sama Allah. Itulah termasuk cara Allah supaya buat ente sabar, supaya buat ente itu taubat ke Allah, supaya buat ente itu ya, buat kita semua ini pada menyadari bahwa kita ini lemah, kita ini butuh Allah. Jadi jangan sok jagoan, sok hebat, jangan. Nggak ada yang hebat di dunia ini, yang hebat itu Allah. Nah, kalaupun Anda sudah mengamalkan pertolongan Allah belum datang, Anda sudah beribadah, sudah tahajud beberapa bulan, tapi keajaiban belum juga datang, iya sabar. Itu kuncinya, memang sabar, ikhlas, ridho. Ini nggak mudah, sulit, butuh proses, butuh perjuangan. Tapi nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Kita ini hanya hamba. Tugas kita ini tidak bisa memaksa harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa, bos. Makanya cara pertama untuk kita bisa keluar dari berbagai masalah, khususnya masalah hutang, hari ini kita bahas masalah hutang, itu taubat pol. Taubat itu benar-benar taubat, memperbaiki diri, benar-benar ingin, ya bahasa yang dalamnya itu ya benar-benar mewakafkan diri, dan diri ini sepenuhnya itu hanya untuk Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita sudah mau ya dengan berbagai ocehan saya, omongan saya ini, motivasi harus begini, kan hutang harus dibayar juga. Iya memang benar, hutang harus dibahas, harus dibayar, harus diselesaikan. Cuman kalau ente nggak punya uang, bayarnya pakai apa? Dan iya tahu uang harus dengan uang. Terus cara dapatkan uangnya bagaimana? Ya paling tidak kalau ente pun nggak punya kerjaan, saya selalu bilang fokusnya jangan pada solusi. Udah deh, masalah ente seberat apapun itu, ente kebingungan, ente bilang nggak mampu, nggak bisa lagi berbuat apa-apa, sudah bingung, sudah cacian, makian segala macam. Udah, kalau sudah begitu, udah ente ke Allah aja dulu, ntar aja solusinya. Itu bahasa saya selalu kan, ntar aja solusinya. Yang penting ke Allah dulu datang. Bahkan ya ekstrimnya, kalaupun seandainya Anda mati, ditakdirkan Allah mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Oke, secara syariat memang kita pasti urusannya belum selesai nanti di akhirat. Tapi kan Allah tuh tahu niat hati kita tuh ingin menyelesaikan utang. Kita juga berikhtiar, kita juga berusaha cari rezeki dan segala macam untuk bisa melunasi utang. Faktanya
di saat itu hutang kita belum selesai, Allah matikan kita. Apakah kita salah? Oke, salah syariat salah, tapi kita nggak ngerti di hadapan Allah bagaimana status kita. Nggak ada yang bisa menjamin seseorang itu hidupnya di hadapan Allah baik-baik saja. Apakah seorang ustadz, seorang nggak ada yang bisa menjamin, bos. Nggak ada. Itu mutlak haknya Allah. Itu mutlak Allah yang tahu segalanya. Nah, kalau sudah posisi seperti udah, ente balik total sepenuhnya sama Allah. Perbaiki ibadah, hadapi semuanya, terima segalanya. Terima aja. Karena sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, gitu loh. Ya, banyak kisah-kisah yang menjelaskan ya para nabi, para rasul dahulu yang mereka hidupnya sampai nyawanya cuy, diancam nyawanya. Kita mungkin nggak sampai sebegitu ya, mungkin dari harta kita aja, rumah kita dan segala macamnya. Ya, memang sebenarnya tergantung dari keyakinan seseorang itu, tapi nggak ada cara lain lagi teman-teman semuanya. Selalu saya katakan bahwa kita ini hamba, lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah begitu, libatkan Allah dan sabar. Kuncinya itu sabar, tetap baik sangka, yakin, lakukan saja terus. Dan Anda juga jangan serta-merta saya katakan pasrah, tawakal. Anda nggak berdiam diri, nggak berikhtiar, itu juga salah. Saya dulu ya, secara pengalaman, walaupun saya saat itu dihadapkan dengan masalah itu, tapi selalu tuh ya saya hadapin semuanya, tapi saya tetap berusaha belajar, baca buku motivasi. Saya searching di Google gitu ya. Dulu Google mungkin masih internet gitu masih agak susah di tahun-tahun 2009 ya, masih handphone jadul lah 1-2, kita harus ke warnet. Saya beli buku motivasi, buku Agi, pokoknya saya dulu banyak itu beli buku-buku tentang motivasi untuk memacu diri saya. Walaupun saat itu saya sedang dihadapkan dengan masalah yang saya nggak tahu, tapi saya nggak mau jadi orang yang kalah, saya harus jadi pemenang. Hari ini saya susah, nggak apa-apa lah. Tahun depan saya selalu begitu, buka buku, baca, belajar, tetap berikhtiar, cari peluang dan segala itu tetap saya lakukan. Bukan saya berdiam diri terus tiba-tiba datang kajian. Enggak seperti itu, prosesnya juga harus saya lewatin. Jadi Anda pun begitu, harus belajar terus, cari, belajar. Anda bisa terus dengar di channel YouTube saya ini dah, motivasi-motivasi yang saya kasih. Itu rata-rata banyak pengalaman, dan yang pengalaman itu saya alami juga. Kemudian dari berbagai buku, dari berbagai buku saya pelajari, saya baca, termasuk guru-guru kiai saya juga saya belajar terhadap mereka. Jadi bukan saya mengandalkan amalan gitu aja terus saya nggak bergerak. Ya saya tetap bergerak, tetap cari berikhtiar, cari peluang bisnis, tanya teman sana sini, cari pekerjaan, jualan A, jualan B, pokoknya itu tetap saya lakukan. Tapi ikhtiar langit lebih saya kencangkan, lebih saya kuatkan. Nah, ente pun juga begitu. Kalau Anda sedang melakukan tahajud, ibadah semuanya, tetap lakukan, justru tingkatkan. Tapi Anda bergerak, ikhtiar dunianya itu juga kencang. Ya, kalau saya justru memang sih nggak terlalu maksa, tapi tetap ada ikhtiar yang saya lakukan. Saya tanya ke teman, ketemu ini, bahkan saya pernah satu saat itu keluar rumah untuk cari tambahan itu ya. Ya saya nggak jelas arahnya kemana, nggak tahu tuh arahnya kemana. Yang penting udah jalan aja, bismillah, semoga ada jalan. Ya, kadang-kadang ketemu teman, kadang-kadang enggak, ya itu tetap saya lakukan. Nah, jadi kalau Anda merasa sudah nggak mampu lagi, saya katakan sudah balik ke Allah. Itu kode dari Allah, signal dari Allah bahwa kita harus tobat, harus kembali kepada Allah, bisa selesaikan masalahnya. Bisa teman-teman semuanya. Yang penting sabar, tetap baik sangka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.